oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pertanyaan host tadi, bagaimana sebenarnya menjadi ayah yang ideal itu ya, di dalam keluarga. Nah, yang pertama kita mesti tahu bahwa apa sih visi dan misi kita berkeluarga. Ini kan kita harus tahu, dan mestinya kita harus tahu ini sejak sebelum kita menikah. Untuk apa sih kita berkeluarga, ya kan? Apakah sekedar untuk melampiaskan nafsu saja? Apalagi kan kalau masih muda ya, masih muda itu ya, kata Haji Roma Irama, darahnya darah muda, darahnya para remaja, darahnya para pemuda, yang dimana sekarang tren ya, nikah muda. Nah, nikah muda itu baik ya, sebagaimana di hadis disebutkan, ya ma'syarus syabab manis tato aminkumul ba'ah faliyatazawwaj. Wahai para pemuda, diminta untuk segera menikah jika kamu ba'ah. Ba'ah itu mampu, seperti itu. Kemudian, nah itu kita harus pahami bahwa apa sih visi kita berkeluarga ini? Apakah sekedar melampiaskan nafsu atau ada visi-visi tertentu yang dimana memang di dalam Islam pernikahan itu adalah ibadah, bahkan ibadah yang terlama. Memang hukum asalnya sunnah, tetapi ketika kita masuk ke dalam rumah yang namanya pernikahan, di dalam rumah itu banyak sekali kewajiban-kewajiban yang mesti kita laksanakan. Yang salah satunya adalah mendidik anak. Ya. Kemudian bagaimana kita dalam berkeluarga? Nah, tentu saja yang kita inginkan ketika berkeluarga adalah kita mendapatkan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, apa syarat sehingga keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah? Itu ada 3 hal. Yang pertama, bapaknya itu harus soleh atau ayahnya harus soleh. Kemudian yang kedua, ibunya harus soleh atau suaminya soleh, istrinya soleh. Kemudian anaknya juga harus soleh. Ketika tiga syarat ini terpenuhi, maka insya Allah akan terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekalipun dia nanti dalam keadaan yang sangat miskin, dan juga sekalipun kalau dia dalam keadaan yang kaya sekalipun. Ya. Karena terkadang dalam keluarga itu justru ketika kaya banyak masalahnya, dan ketika miskin santai-santai saja, bahagia. Tetapi juga kadang sebaliknya. Nah, jadi yang utama yang menjadi syarat sakinah dan mawaddah warahmahnya keluarga itu adalah 3 syarat itu tadi. Harus soleh. Nah, kalau tadi fokus pembahasan kita adalah bapak atau ayah, ya ayahnya kalau ingin keluarga yang ideal, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya bapaknya harus soleh. Ya, walaupun tidak mesti namanya itu harus Pak Soleh ya, tetapi sikapnya yang harus soleh. Nah, makanya kita harus tahu takrif daripada soleh itu, atau definisi daripada soleh itu. Ya. Sederhananya soleh itu yang pertama dia harus bertakwa. Takwa itu kan dalam bahasa Arab dari kata waqo, yaqi, wiqoyah, yang artinya itu melindungi, mendekat, ataupun menjauh. Nah, itu bisa dari segi bahasa itu seperti itu pengertian. Ya, mendekat, menjauh. Orang kalau diserap dalam bahasa Indonesia, takwa itu kan jadi kata takut. Nah, lumrahnya orang ketika takut terhadap sesuatu itu biasanya menjauh. Ketika dia takut sama hewan-hewan tertentu, atau takut sama orang tertentu, atau misalnya takut sama apa? Ada orang misalnya
kita punya utang sama orang itu. Biasanya kalau kita belum bisa bayar, takut itu ketika orang itu datang. Itu kan takut kan seperti itu. Tetapi takwa ini uniknya ketika kita takwa kepada Allah, ketika kita takut kepada Allah, malah kita itu mendekat. Nah, makanya dalam bahasa Arab takwa itu juga bisa diartikan sebagai mendekat. Ya, ibaratnya misal begini, kita suami istri berjalan, nah pada saat itu ada anjing liar yang mau menerkam si istri. Si istri itu pasti yang ingin dia raih, yang ingin dia dekati adalah sesuatu yang bisa melindungi dia. Akhirnya dia dekatilah suaminya agar si suami tadi bisa melindungi si istri. Ya, makanya takwa itu juga artinya bisa melindungi ya. Nah, seperti itulah gambaran daripada takwa. Yang dimana kita itu mendekat kepada Allah, menaati aturan-aturan Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Orang yang takwa itu senantiasa takut dengan siksanya Allah, sehingga dia senantiasa berusaha untuk mendapat kasih sayangnya Allah, mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Surganya. Nah, itulah takwa. Yang kedua, seorang suami yang soleh itu dia memiliki kepribadian yang islami, ya kan? Di dalam ilmu psikologi Islam, kepribadian itu dua pembentuknya, yaitu akliyahnya atau pola pikirnya dan nafsiyahnya atau pola sikapnya. Nah, itu dua itu yang menjadi ukuran, pola pikir dan pola sikap. Nah, orang yang kepribadian Islam itu seperti apa? Pola pikirnya senantiasa berlandaskan syariat Allah, ya. Yang menjadi ukuran adalah halal dan haram. Ketika halal dia terima, haram dia tolak. Nah, itu seperti itu dia pola pikirnya. Ya, misal ketika ada istri tetangga yang menggoda dia misalnya. Pertanyaannya itu halal, haram, atau halom misalnya. Nah, ketika pola pikirnya Islami, dia pasti ngerti bahwa ketika dia balas godaan itu, maka itu adalah sesuatu keharaman dan dia tidak akan mau tergoda. Dia akan senantiasa menghindarkan diri dari godaan-godaan itu ketika godaan-godaan itu datang. Itu pola pikir dia sudah menolak. Ya, tidak misalnya ada istilah orang tua di sini itu H3 ya. Halal, haram, hantam. Dia nggak peduli halalkah, haram, yang penting dia hantam saja, ya kan seperti itu. Kemudian orang yang kepribadian yang Islam itu pola sikapnya juga pola sikap yang Islami, ya. Tidak hanya berhenti pada pikirannya, tetapi halal haram, kemudian syariat itu tadi sampai kepada sikapnya, tergambar pada praktek sikapnya. Ya. Ketika Islam memerintahkan untuk ibadah, dia rajin beribadah. Ketika Islam memerintahkan untuk senantiasa mendekat kepada Allah, dia mendekat kepada Allah. Taqarrub ilallah. Kemudian ketika Islam mengharamkan sesuatu, dia tidak akan melakukan keharaman itu. Nah, ini yang dinamakan pola sikap Islami. Ketika pola pikirnya, pola sikapnya Islami, maka kepribadiannya Islami. Akan tetapi kalau pola pikirnya dan pola sikapnya tidak Islami, maka pola kepribadiannya bukanlah kepribadian yang Islami. Seperti itulah orang yang soleh tadi. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, yang kedua kepribadiannya atau syakhsiahnya adalah kepribadian yang Islami atau syakhsiah Islamiyah. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa ayah yang ideal dalam keluarga itu adalah seorang ayah atau seorang bapak yang senantiasa memantapkan dirinya, mengistiqomahkan dirinya pada kesolehan. Seperti itu, Hos.
Ya, baik Ustaz. Ya, baik Ustaz. Ya, setelah Ustaz sampaikan bagaimana sosok ayah dari sisi software dan pemahamannya, sakofahnya. Kemudian bagaimana sosok ayah yang ideal ini dilihat dari sisi operasionalnya, sekaligus mungkin prototipe siapa yang menjadi panduan, mastering dalam hal ini, Ustaz. Baik, Ustadz. Tadi telah Ustadz sampaikan bagaimana se sekeharusan seorang ayah, di mana seorang ayah harus orang yang bertakwa dan tentu dengan pemahaman-pemahaman sakofah Islamiyahnya. Kemudian dalam tataran ideologisnya. Sekarang bagaimana tataran operasionalnya dari seorang ayah yang ideal ini, termasuk mungkin prototipe siapa yang bisa kita jadikan panduan untuk mastering menjadi seorang ayah dalam pendidikan anak-anaknya, Ustaz. Yang pertama mengenai ayah yang ideal dalam keluarga ya. Kemudian dalam hal pendidikan anak itu seperti apa? Siapa yang mesti dicontoh? Seperti itu ya. Yang jelas yang pertama adalah bahwa kalau kita melihat dewasa ini ya, yang terjadi di masa-masa ini ya. Nah itu kebanyakan dari kita seorang ayah itu kadang mindsetnya itu seperti ini bahwa yang mendidik anak itu adalah ibunya, sehingga terkadang membuat kita seorang ayah ini melepas tanggung jawab itu. Ya saya sebagai bapak misalnya dia berpikir begini bahwa ya saya sekedar untuk kerja saja, kemudian saya cukup mendapatkan laporan dari ibu bagaimana perkembangan pendidikan anaknya, kan seperti itu ya. Tetapi sebenarnya ya dalam pendidikan di keluarga itu semestinya itu ada kerjasama antara ayah dan ibu. Makanya, nah ini di salah satu jurnal yang pernah saya baca di dalam salah satu literatur itu bahwa terjadinya kenakalan remaja itu akibat apa? Akibat ada terjadinya tidak ada kerjasama antara bapak dan ibunya. Akhirnya terjadi kenakalan remaja itu dan terjadi disharmonisasi di keluarga. Nah, sekali lagi tadi karena tidak ada kerjasama antara ibunya dengan bapaknya di rumah. Mindset ibunya ya sudahlah, bapak sudah sibuk kerja, bapak kalau sudah pulang rumah tinggal capeknya ya sudah bapak istirahat, adapun anak biar serahkan kepada saya. Nah, seperti itu kadang. Yang bapaknya juga berpikiran, ya sudah, saya cukup kerja saja, makanya saya habiskan waktu saya untuk di kerja, habis waktunya untuk bersama-sama rekan kerja, ya kan? Habis waktunya ketika di rumah harus misalnya terima telepon dan sebagainya. Jadi sisa waktunya itu hanya untuk ya istirahat atau misalnya ada sisa-sisa pekerjaan di kantor yang harus diselesaikan, itu di rumah. Selebihnya untuk pendidikan serahkan semua ke ibunya. Nah, menurut pakar-pakar psikologi yang seperti ini, nah itu tadi akan menimbulkan disharmonisasi di keluarga dan salah satu pemicu kenakalan remaja seperti itu. Nah, mestinya yang mestinya kita lakukan adalah yaitu kita dengan anak ya, ini khususnya ayah ya, kita itu harus memiliki hubungan emosional yang kuat dengan anak, kan hubungan emosional ya, bukan misalnya kalau anak lihat bapaknya itu bawaannya emosi saja. Bukan itu maksudnya ya. Hubungan emosional yang kuat itu adalah adanya keterikatan apa ya, ikatan batin atau ikatan kasih sayang yang kuat antara ayah dengan anaknya. Kan si anak ini kalau dia sering bersama ibunya, nah itu nanti kan bawaannya kan dari apa namanya, sikap
femininnya itu lebih dominan itu. Kalau dari sisi psikologisnya ya, feminin itu gini, anaknya itu cenderung manja, anaknya itu cenderung berontak, itu biasanya itu kalau dia dekat apa namanya kurang peran ayah itu, ya kan? Nah, sikap yang diturunkan dari ayah itu kan maskulinitas. Nah, itu berupa keberanian, kewibawaan, tanggung jawab. Nah, itu kalau itu seimbang antara ibu dengan ayah, eh, akhirnya apa? Terbentuk tadi turunan sikap yang baik dari ibunya, kemudian juga dapat turunan sikap yang baik dari ayahnya. Tapi kalau ada salah satu yang miss, dia tidak dekat dengan ayahnya, dekat dengan ibunya, nanti tuh ada itu tadi ya, berontak, terlalu manja, sedikit-sedikit minta ini minta itu ya, kalau tidak dipenuhi marah dan seterusnya ya. Kemudian kalau kebalikannya juga, kalau tidak dekat dengan ibunya, dekat dengan ayahnya, oh itu biasanya keras itu. Nah, ini dari sisi psikologisnya ya. Nah, seperti itu. Kalau bilang orang sini bebal, nggak mau dikasih tahu ya kan. Ketika ada apa-apa egoisnya tinggi, maunya menang sendiri. Nah, itu seperti itu secara psikologis. Makanya tadi harus harmonis antara ibu dengan anak, ayah dengan anak, ayah dengan ibu, itu harus ada kerjasama sehingga nanti apa namanya bisa terjadi harmonisasi di keluarga. Dalam hal ini juga ya, dalam hal pendidikan kan seperti itu. Nah, kembali ke hubungan emosional tadi, bagaimana caranya supaya bisa membangun hubungan emosional dengan anak ya? Kalau misalnya si bapak ini sibuk kerja, ya pokoknya siapkan waktu-waktu khusus tiap hari untuk mendekati anak. Sekedar bertanya, "Nah, bagaimana hari ini keadaanmu, Nak?" Sempatkan untuk bermain, sempatkan untuk menasehati, sempatkan untuk ngaji Quran bersama, sempatkan untuk kasih sakofah kepada anak ya, yang bisa dia pahami. Pokoknya kedekatan lah dibangun ya. Main apa kayak, jadikan mainan anak itu badan ayahnya. Jangan anaknya itu cuma sibuk main sendiri ya, anaknya sibuk dengan HP sendiri, ayahnya juga sibuk dengan HP sendiri. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus main bersama. Nah, itu salah satu cara atau beberapa cara untuk mendekatkan anak dengan ayah sehingga hubungan emosionalnya itu dekat. Nah, siapa yang pas untuk contoh yang seperti ini? Ya sesuai dengan tema tadi ya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, contoh yang pas dalam hal ini adalah Luqman itu tadi ya, Luqmanul Hakim, Luqman sang ahli hikmah. Nah, ini ya, Luqman ini kalau kita lihat sejarahnya, dia luar biasa mendidik anaknya ya. Di Quran surah Luqman itu disebutkan ya, di ayat 12, ayat 13, ayat 16, 17, 18, dan 19. Yang intinya adalah bahwa apa namanya? Yang pertama ya, kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir dan Bidayah wan Nihayahnya Ibnu Katsir juga disebutkan di situ. Luqman ini kan orangnya orang pendek, hidungnya pesek, kemudian orang Afrika ya. Di salah satu riwayat dikatakan beliau itu orang Ethiopia, orang Habash. Kemudian ada juga yang mengatakan beliau ini orang Sudan. Jadi sudahlah pendek, kemudian pesek, kemudian hitam legam. Akan tetapi kok bisanya orang-orang seperti ini dimasukkan di dalam Al-Qur'an. Kan itu luar biasa sekali. Ya. Ya, kita saja mungkin yang tinggi, putih, ganteng itu nggak ada namanya di dalam Al-Qur'an ya kan. Tetapi Luqman ini tadi kalau kita lihat riwayatnya, fisiknya itu seperti itu. Akan tetapi bisa nama beliau itu masuk di dalam Al-Qur'an. Ayo. Berarti apa? Luqman ini orang yang luar biasa dan pantas untuk dijadikan contoh. Ya. Seperti itu. Nah,
Yang dilakukan Luqman ini apa? Nah, yang pertama, dia ini teladan yang luar biasa, ya, teladan yang luar biasa, dan memberikan keteladanan kepada anaknya. Dikatakan dalam sebuah riwayat, Luqman ini sebelum dia meminta anaknya melakukan sesuatu, dia contohkan dulu. Dia jadi teladan. Kemudian dia memberikan hikmah yang luar biasa kepada orang-orang sekitarnya dan juga kepada anaknya. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dan Bidayah wan Nihayah itu dikatakan bahwa Luqman Hakim ini anaknya bernama Taron. Ya, yang dia ajarkan akhlak yang luar biasa, dia ajarkan adab luar biasa, dia ajarkan sholat, dia ajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian diminta untuk bersabar. Kan di dalam hadis itu dikatakan pendidikan yang terbaik kata Rasulullah itu adalah pendidikan adab. Makanya para ulama itu, ya, terutama kalau pendidikan di pesantren itu biasanya dididik adab dulu, ya kan? Adabnya sudah baik, kemudian baru dimasukkan ilmu. Ada prinsip mereka itu, para ulama itu, kalau adabnya tidak baik, itu ilmu itu akan sulit untuk masuk. Nah, itu seperti itu ya, saking pentingnya itu adab ya, menurut para ulama. Termasuk juga yang diajarkan tadi oleh Luqman Hakim kepada anaknya, ya kan, untuk memperbaiki adab, jangan sombong, ya kan. Kemudian jangan menyekutukan Allah, la tusyrik billah. Ya, itu kan disebutkan di ayat itu seperti itu. Ya. Nah, ini pantas menjadi contoh, terutama untuk kita para ayah, orang tua, yang misalnya miskin akan keteladanan, ya kan? Nah, ini teladan di dalam Islam itu ada. Salah satunya adalah Luqman Hakim itu, ya, yang luar biasa dalam mendidik anaknya. Ya, saya kira itu, Pak, yang bisa menjadi prototipe, ya. Tahapan dan kiat apa saja, Ustadz, yang diperlukan bagi seorang ayah untuk dapat mengikuti atau mengimplementasikan apa yang telah dicontohkan panduannya, dalam hal ini adalah seorang Luqman Al-Hakim. Agar bisa ngikut, ya. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita ingin mengenal sesuatu atau mengenal seseorang, ya kita harus pelajari profilnya, biodatanya, dan seterusnya, kan, seperti itu. Sehingga kita bisa kenal. Makanya ada ungkapan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kenal. Berputar lagi seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat profilnya Luqmanul Hakim ini, memang beliau itu kan kalau dari sisi strata sosial, fisik, itu sebenarnya jauh sekali, jauh sekali dari yang namanya standar baik orang-orang sekarang, ya kan. Tapi tetap disebutkan di dalam Al-Quran karena memang orang yang luar biasa, bisa mendidik anaknya sehingga menjadi orang yang luar biasa. Beliau ini budak, ya, kemudian pengembala, tapi beliau ini dikenal sebagai ahli hikmah, ya. Walaupun memang di dalam riwayat lain beliau ini ada yang mengatakan beliau ini hakim di masanya Nabi Daud, ya. Dan juga di riwayat lain beliau ini dikatakan sebagai masih keluarga dengan Nabi Ayub. Ini ada beberapa versi memang disebutkan, ya. Akan tetapi memang beliau ini orang yang luar biasa, ya, ahli hikmah. Pada suatu ketika Luqmanul Hakim ini diminta oleh majikannya memotong seekor kambing. Kemudian kata majikannya, wahai Luqmanul Hakim, tolong ambilkan daging yang paling baik dari hewan itu. Akhirnya diambilkanlah lidahnya dan hatinya.
Kemudian beberapa waktu kemudian diminta lagi sama majikannya, wahai Luqmanul Hakim, tolong potongkan lagi kambing dan tolong ambilkan daging yang paling buruk dari kambing itu. Dan dia juga ambilkan lidahnya dan hatinya. Kemudian ditanya sama majikannya, loh kemarin saya minta ambil yang terbaik, kamu kasih lidah dan hati. Kemudian sekarang minta yang daging terburuk, kamu kasih juga lidah dan hatinya. Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai majikanku, ketahuilah bahwa bagian lidah daging yang paling baik itu adalah lidah dan hati. Ketika dia memiliki perangai yang baik, maka yang baik adalah daging yang terbaik adalah hati dan lidahnya. Akan tetapi ketika tidak memiliki perangai yang baik, sikap yang baik, maka yang paling buruk adalah lidah dan hatinya juga. Nah, seperti itu. Beliau bisa mengambil hikmah seperti itu. Ya tentunya bisa menjadi ahli hikmah itu bukan sesuatu yang instan ya. Pastilah karena kedekatan dia kepada Allah, ya. Kemudian ketekunan dia dalam melihat atau meneliti ayat-ayat Allah. Nah, itu pasti seperti itu ya. Ketika ahli hikmah itu pasti seperti itu. Para ulama pun ketika dia pandai untuk menasehati seseorang, pastilah dia seseorang pembelajar yang baik atau pembelajar yang tekun, itu pasti. Dan pasti dia itu mendekat kepada Allah. Pasti dia mendekat kepada Allah. Nah, dan salah satu hikmah kelebihan orang ketika dia mendekat kepada Allah itu biasanya ketika dia menasehati itu enak gitu. Enak kita terima ya, kalau bahasa tasawuf atau bahasa apanya itu ya, yang jelas bisa nembus ke hati ya, bisa nembus ke kolbunya ya. Kata Imam Al-Ghazali, hati itu kan bagaikan cermin. Ketika cermin itu kotor tidak akan bisa memantulkan cahaya ataupun bayangan. Tetapi ketika cermin itu bersih, dia akan bisa memantulkan ya, cahaya ataupun bayangan ya, seperti itu. Orang itu kalau bersih itu seperti itu, bisa memantulkan, bisa memberikan hikmah kepada orang. Dan itu juga yang terjadi pada Luqmanul Hakim. Nah, kalau kita ingin mendapatkan contoh ya dan menjadi ayah seperti Luqmanul Hakim ya, maka juga kita harus mendekat kepada Allah, menaati aturan Allah dan menjadi pembelajar yang baik. Nah, konteksnya kalau kita di sekarang misalnya kita sibuk bekerja, sibuk dengan aktivitas kita, ya mestinya kita bisa memanage waktu kita untuk juga bisa belajar. Ya, kalau kita ingin bisa mendidik anak dengan baik, maka kita cari ilmu atau kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan bagaimana mendidik anak. Ya, seperti itu. Kemudian begitu pula kalau kita ingin mengetahui bakat anak misalnya. Nah, kita harus cari ilmu-ilmu yang bagaimana bisa menilai, mencari dan mengarahkan bakat anak itu. Nah, itu kan nanti harus belajar psikologi dan seterusnya. Tapi tentu saja psikologi itu kan luas ya. Kita cari aja yang psikologi Islam. Ya, ilmu-ilmu Islam ya, pendapat-pendapat atau kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan pendidikan anak yang Islami ya. Sehingga kita tahu yang Islami yang mana. Ya. Seperti itu ya. Jadi intinya mendekat kepada Allah, jadi pembelajar yang baik. Ya. Di tataran atau di masa global saat ini, tantangan bagi dunia atau anak-anak milenial tentu sangat beragam, yang berbeda dengan yang dihadapi oleh orang tuanya 15-20 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana kiat ayah dalam menjawab tantangan-tantangan keadaan yang dihadapi oleh anaknya yang di era milenial ini, Ustaz? Kalau
Saya istilahnya begini, ada di kata Imam Ali itu kan, 7 tahun pertama anak itu jadikanlah dia seperti raja. 7 tahun yang kedua jadikan dia sebagai tawanan. 7 tahun yang ketiga jadikan dia seperti sahabat. Nah, itu seperti itu. Nah, kita yang pertama kita lihat juga dulu anak ini kondisinya ya kan. Seperti itu. Yang kedua ya kita juga harus, kalau tadi zamannya milenial ya juga kita juga harus bisa menyesuaikan zaman ya, milenial ya. Kalau tadi anak itu banyak tahu di media sosial, ya sedikit banyak juga orang tua harus ngerti dong media sosial ya. Seperti itu. Kalau misalnya anaknya ngerti game misalnya, kita juga harus tahu itu game itu gimana ya kan. Sehingganya nanti ketika kita ingin menasehati anak, kita tahu celah-celahnya di mana kita masuk ya kan. Kemudian juga baik masa kolonial maupun zaman milenial ya, itu kan apa namanya, yang berubah itu kan fasilitas kehidupan aja sebenarnya. Akan tetapi nilai-nilai yang ada ya dalam Islam misalnya ya, contoh-contoh keteladanan dalam Islam itu kan tetap bisa kita contoh. Di yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini yaitu Luqmanul Hakim tadi ya. Kita lihat Luqmanul Hakim berbicara masalah akidah, masalah akhlak, masalah sholat kepada anaknya. Nah kan sekarang juga kita bisa itu melakukan ya. Misalnya nih anak kita sudah terlanjur kecanduan game misalnya. Nah itu kan kita bisa arahkan mereka, kita nasihati bahwa masa sih kalau untuk game saja, bayangkan game berjam-jam bisa, tapi kok untuk sholat kok nggak bisa. Nah itu kan bisa kita dari situ menyentuh. Dong sholat. Tetapi sebelum menasehati, sebelum menyuruh sholat anaknya ya, dia juga sebagai orang tua harus memberi teladan dulu ya. Jadi jangan hanya nyuruh sholat tapi bapaknya nggak sholat ya kan. Nah ini yang pertama, teladan dan konsisten ya. Seperti itu. Ketika kita ingin mendidik anaknya tidak syirik misalnya, maka ya perlihatkan sebagai seorang bapak itu ya tidak syirik, bagaimana Luqmanul Hakim tadi. Kemudian ketika Luqmanul Hakim mendidik anaknya tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya, menyampaikan kebaikan untuk orang lain, ya sebelumnya apa namanya, bapaknya harus mencontohkan dulu. Nah makanya bapaknya itu, ayahnya itu ya penting untuk ngaji ya, atau mengkaji Islam ya, sehingga dengan mengkaji Islam itu kan banyak tahu, sehingga dengan banyak tahu nanti bisa berbagi pengetahuan. Kalau misalnya dalam konteks ini adalah Islam ya, berbagi pengetahuan tentang keislaman kepada orang lain di tempat dia bekerja, di tetangganya dan seterusnya. Dan hal itu akan dilihat oleh anak. Kan kadang misalnya ya, yang pengemban dakwah itu kan seperti itu. Dia sibuk dakwah kiri kanan, dia lupa ngajak anaknya. Akhirnya anaknya nggak mau ikut dakwah sama dia. Kan seperti itu. Ya, jadi ketika sudah memberi teladan ya, anak juga diajak ya. Nah di generasi milenial ini ya, yang saya kira anak itu ya perlu keteladanan dari orang tuanya. Yang kedua adalah orang tua juga perlu konsisten tadi, sehingga juga anak bisa melihat, wah ini ayah saya ini konsisten. Kemudian juga yang di awal tadi, kita membangun kedekatan emosional ya, bagaimana kita bermain dengan anak ya, di tengah sesibuk apapun kita ya, di tengah sebanyak apapun urusan kita, sempatkan kita bermain dengan anak, sempatkan kita bercengkrama dengan anak, sempatkan kita untuk belajar bersama anak ya. Misalnya dengan cara apa? Membeli buku cerita kan misalnya, yang di situ ada nilai-nilai Islam. Ya udah, nanti sama-sama kita baca sama anak ya kan. Apalagi misalnya kita beli buku yang ada gambar-gambarnya itu kan ya. Sama-sama nanti bapaknya yang cerita, anaknya yang mendengar. Kan seperti itu. Anak-anak itu biasanya suka kalau diceritakan. Seperti itu ya. Nah, ini contoh juga di anak saya. Anak saya itu kalau saya cueki di rumah, marah dia.
Kalau lagi sibuk kan kadang data sibuknya dicuekin, marah dia. Wah, Abi ini kenapa enggak, kalau nama anak saya itu Ayub. Kalau Ayub tegur ya harus datang Abi ya. Apa namanya? Ayub mau Abi itu apa? Cerita-cerita sama Ayub. Dia ngomong begitu. Karena saya biasakan dia itu kalau saya ketemu cerita. Kalau jalan apa namanya? Kalau jalan di motor, biasa kalau saya bawa motor saya gonceng di depan itu, saya biasakan cerita. Apa yang kami lihat kami ceritakan sama-sama untuk apa namanya? Membangun kedekatan emosi. Sampai suatu ketika tadi kisah saya dengan anak saya, pada saat itu saya nyewa taksi itu ya. Karena kebetulan harus pakai taksi pada saat itu, Grab itu ya. Kemudian anak-anak saya kan kebiasaan itu kalau di jalan, karena kami biasa ngobrol tadi, semua apa yang dia lihat dia tanya. Abi itu ketinting kah? Sudah tahu ketinting, dia bilang lagi ketinting. Ada lagi lewat ekskavator, Abi itu ekskavator kah? Kenapa ekskavatornya naik di atas truk misalnya? Kenapa truknya itu besar? Kenapa apa namanya? Ada bulldozer? Semuanya ditanya. Kemudian bilang si sopir tadi, wah ini semua ditaunya nih. Semua mau ditaunya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang saya bangun bersama anak saya, kedekatan emosi itu seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat kondisi kita juga ya kan. Mungkin kondisi kami di Berau misalnya, di Balikpapan misalnya, lain juga kondisinya. Tergantung nanti kondisinya seperti apa ya. Kita mendekatinya seperti apa ya. Nah, itu nanti ya tergantung kita aja. Tadi pada intinya bangun komunikasi, bangun kedekatan emosional itu tadi ya. Baik. Nah, seperti itu insya Allah apa namanya di generasi anak-anak kita itu tetap kita bawa. Ada istilah pendidikan itu gini, bawa apa namanya anak-anak itu sebelum kita didik, kita masuki dunia anak-anak kita itu, kemudian kita bawa ke dunia kita. Istilahnya seperti itu. Maksudnya ya anak-anak itu sikapnya seperti apa ya. Kemudian kita dekati dia. Kita dekati dia secara emosional, kemudian kita bawa dengan apa yang kita mau. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja kita sebagai orang tua ingin menjadi anak kita anak yang soleh kan? Yang tidak syirik, yang senantiasa akidahnya kuat, ketaatan kepada Allah tadi sempurna. Pasti kita kepingin itu. Maka kita masuki dunia anak kita itu, dekatkan emosional kita dengan anak, kemudian kita bawa ke dunia kita. Yaitu membawa mereka kepada ketaatan kepada Allah, kesolehan dan sebagainya tadi. Baik. Saya kira itu ya. Ya. Baik Ustadz, jazakallah khairul katsir. Telah banyak yang kita petik dari apa yang Ustadz sampaikan tadi. Semoga ini menjadi bagian penting dalam peningkatan kapasitas dan kualitas kita sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya. Pemirsa IKN Islamic TV, demikian diskusi kita pada malam hari ini tentang bagaimana membangun diri sebagai sosok ayah ideal untuk anak-anak yang 20-30 tahun ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin pergerakan dunia, penentu pergerakan arah dunia ini, yang itu tentu akan menjadi bagian dalam kehidupan selanjutnya kita, yang tentu itu akan kita harapkan kebaikan-kebaikan di sana. Bagaimana kita dapat menjadi teladan dan pendorong kebaikan-kebaikan itu tentu akan mulai dari kita, bagaimana mengupayakan kebaikan-kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Demikian, semoga ini menjadi bagian amal soleh kita bersama. Terima kasih banyak, jazakallahu khair katsiran Ustadz. Berharap Ustadz masih berkenan untuk meluangkan waktunya pada diskusi-diskusi selanjutnya. Pemirsa IKN Islamic TV, demikian diskusi kita. Mohon dimaafkan untuk segala beberapa kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.